حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakah fihi ala kulli hal alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad dan nikmat ijad. Salawat berserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wassalim radhiyallahu beserta kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga tidak lupa kepada umat-umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayah serta inayahnya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang diberkahi, usia yang diberkahi, kemudian diberikan berbagai macam kemudahan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yaitu hikmah yang ke-16. Setelah sebelumnya kemarin di hikmah ke-15 kita membahas bukti kekuasaan Allah, dan ini adalah yang ke-16 ini juga sama, yaitu bukti kekuasaan Allah, lanjutan daripada hikmah yang ke-15. Di hikmah yang ke-15 kemarin, Ibnu Athaillah mengatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laysa bimawjudi ma'ah. Jadi di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah atau qaharnya Allah yang maha luar biasa, ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab tanpa wujud di sisi Allah. Nah, pada hikmah yang ke-16 ini, dan di antara hikmah-hikmah daripada hikmah yang terpanjang, ini ada di hikmah ke-16. Yaitu Ibnu Athaillah mengatakan pada hikmah ke-16 ini, Athaillah di sini mengatakan kepada kita, ya, agar kita bisa mengenal lebih dekat dengan Allah dan basyirah kita, hati nurani kita tidak terhalang atau tidak terhijab atau tidak terdinding, ya, mengenai keberadaannya Allah pada sesuatu. Di hikmah ke-16 ini yang pertama adalah kaifa yatasawwaru
ayahjabahu syai'un wa huwa alladhi adhara kullu syai'in. Jadi yang berbeda di antaranya adalah belakangnya. Ya, jadi depannya itu hampir sama. Kata-katanya hampir sama. Cuman yang berbeda adalah belakangnya. Kaifa yatasawwaru ayahjabu syai'un. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu. Padahal Allah yang mendahirkan segala sesuatu. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu itu menjadi ada, darinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kaifa yatasawwaruna yuhajabahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang tampak dohir pada segala sesuatu. Jadi seorang arifin billah, jadi seorang arif billah itu ketika melihat sesuatu di situ ada rahmatnya Allah pada segala sesuatu tersebut. Ya, kita contohkan ketika kita melihat langit, maka kita akan hati kita atau basyirah kita akan mengucapkan bahwa inilah keagungan kebesaran Allah. Melihat bulan, melihat matahari, ya, itu nampak pada diri kita adalah kekuasaan Allah ada sih. Jadi kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan ketika melihat makhluknya semacam manusia itu yang cantik, yang gagah, yang ganteng dan sebagainya, itu di sana juga ada rahmatnya Allah. Jika kita mengucap, memuji akan kebesaran Allah. Nah, ketika kita selalu mengucap, memuji atas kebesaran Allah tadi, maka basyirah kita tidak terhijab, tidak terhalang oleh segala sesuatu, bahwa semuanya adalah karunia Allah. Nah, ketika kita silau dengan makhluk tadi, contoh kita silau dengan jabatan sehingga kita menjadi menghamba terhadap jabatan tersebut. Ya. Kemudian kita melihat kepada kealiman sehingga kita menghamba terhadap kealiman tersebut. Ya, seperti kita kepada guru, dosen, atau kiai atau ulama dan sebagainya, sehingga ketika kita melihat beliau kita lupa terhadap yang memberikan karunia terhadap beliau. Nah, itu juga namanya terhalang, terhijab atau terdinding. Nah, sebagai arif billah, ketika memandang yang makhluk tadi, apapun adanya, itu kita sandarkan kepada Allah, bahwa semua itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga melihat hal-hal yang mengerikan, ya, seperti keburukan rupa, kemudian kehinaan, ya. Contoh yang kehinaan itu seperti orang yang berbuat maksiat, kemudian kafir, ya, yang tidak mendapat hidayah untuk masuk Islam. Ya, seperti itu. Ya, kita harus melihat kebesaran daripada Allah, keagungan kekuasaan Allah. Karena semata-mata beliau seperti itu tuh memang adalah karunia dari Allahnya, seperti itu. Nah, jemaah rahimakumullah, ketika kita bisa melihat Allah pada setiap sesuatu, maka basirah kita berarti bercahaya, ya, terang benderang. Kemudian yang ketiganya adalah kaifa yatasawwaruna yuhajjabahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Ya. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang terlihat dalam setiap sesuatu. Dhahara fi kulli syai'in. Kalau yang pertama itu adhara,
kulli syai'in, yang kedua dhahara bi kulli syai'in. Nah, ini yang ketiga itu dhahara fi kulli syai'in. Jadi yang terlihat dalam setiap sesuatu. Nah, ini dalamnya sekarang. Nah, dalam sesuatu. Ya. Jadi Allah lah yang terlihat dalam setiap sesuatu. Tampak adanya rahmat Allah pada atau dalam setiap sesuatu. Dhahara fi kulli syai'in. Nah, seperti apa adanya Allah dalam setiap sesuatu? Jadi kita kasih contoh sederhana saja. Allah menciptakan laut, dan dalam laut tersebut ada karunia Allah, makhluk Allah yang ciptakan. Apa? Ikan. Allah menciptakan bumi, di dalam bumi Allah menciptakan kekayaan. Ya, ada hewan-hewan di dalam bumi seperti cacing dan lain sebagainya. Ya, ada bakteri, virus dan lain sebagainya. Kemudian ada di sana juga emas, tembaga, nikel dan lain sebagainya. Ada uranium, ya, kemudian kandungan-kandungan kimia lainnya dalam. Nah, itu adalah ketika kita melihat itu, maka kita harus basirah kita itu mengungkapkan bahwa inilah karunia Allah pada atau dalam sesuatu tersebut. Ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang keempatnya adalah kaifa yatasawwaruna hajabahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Nah, ini wa huwa alladzi dhahara li, sekarang li kulli syai'in. Padahal bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang tampak pada segala sesuatu. Jadi Allah itu tampak adanya Allah pada setiap sesuatu. Kan keindahan alam, ya, kemakmuran tampak pada segala sesuatu. Itu di sana ada Allah. Nanti kita secara ringkas kita jelaskan dari apa yang Ibnu Athaillah katakan. Kemudian yang kelima, kaifa yatasawwaruna yahjabu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia ada dhahir sebelum adanya sesuatu. Wa huwa qalbu wujudi kulli syai'in. Jadi Allah itu ada sebelum ada sesuatu. Allah tuh kidam, ya, bukan Adam. Allah itu berarti ada. Dan Allah lah yang mengadakan sebelum segalanya ada. Gitu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya. Kemudian yang keenam, kaifa yatasawwaruna yahjabahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Nah, sekarang bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia lebih tampak jelas dari segala sesuatu. Jadi nampak jelasnya terlihat jelas kekuasaan Allah, keqaharan Allah. Jadi adharu min kulli syai'in. Jadi Allah itu jelas dari segala sesuatu. Ya. Karena kekuasaan Allah tadi. Kemudian yang ketujuh, kaifa yatasawwaruna hajabahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab atau dihalang atau ditindih oleh sesuatu padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Aqrabu ilaika min kulli syai'in. Lebih dekat daripada sesuatu, ya. Sebagaimana ayat Al-Quran yang sering kita kenal, ya,
bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi surat Al-Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah itu, jadi dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah nanti kita jelaskan makna ini tuh seperti apa ya, karena ini menjadi perdebatan antara para ulama, baik mufassirin maupun ulama mutaakhirin, mutaqaddimin, mutaakhirin. Ini menjadi perdebatan dan mungkin sampai kapanpun ini akan menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itu kita coba meluruskan untuk hal ini ya, daripada ayat di surat Al-Qaf ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian yang ke-7 ke-8 ya. Jadi kaifa yatasawwaruna ayyahjibahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal seandainya tidak ada dia, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Jadi kalau tidak ada Allah, tidak ada pencipta, tidak mungkin ada penciptaan. Semua itu pasti ada yang menciptakan. Nanti kita jelaskan ini melalui contoh-contoh ya, agar kita lebih memahami mengenai ilmu tauhid ini ya. Kemudian yang ke-9 ya ajaba kaifa yadharul wujud fil adam am kaifa yusbutu hadis ma'amallahu wasful kidam. Jadi sungguh sangat ajaib ya, bagaimana tampak wujud di dalam Adam. Jadi ajaib di sini adalah takjub. Bagaimana tampak wujud di dalam Adam. Sedangkan Adam itu tiada artinya. Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur di samping zat yang bersifat kidam. Ya. Artinya yang ada. Nah, ini sesuai dengan tadi bahwa sifat 20 daripada Allah Ta'ala, wujud, kidam, baqa, malapatu dan seterusnya. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan di sini sungguh sangat ajaib. Ya ajaba kaifa yadhar wujud fil adam. Sesungguhnya sangat ajaib bagaimana tampak wujud di dalam Adam. Sedangkan Adam itu adalah tiada. Tampak wujud dalam ketiadaan berarti ajaib. Takjub. Ya. Takjub. Nah, bagaimana sesuatu yang tidak ada dibilang ada? Itu kan takjub. Ajaib maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau kita memandang wujud makhluk-makhluk ini tanpa melihat wujud-wujud Allah, ya, karunia Allah, bukan zat ya, karunia Allah dalam wujud tersebut, maka orang tersebut terdinding hatinya atau basirohnya daripada melihat rahmat dan karunia Allah tadi. Ya, seperti itu. Nah, terhijabnya hati kita itu karena apa? Kemarin di hikmah-hikmah sebelumnya itu diantaranya karena dosa, karena lalai, ya, karena sifat-sifat manusia yang jelek tadi, ujub, riya, takabur dan sombong. Nah, itu adalah yang menghijab daripada basyirah kita untuk sampai kepada Allah, pada segala sesuatu. Nah, ya ini sesuatu yang hakikatnya tidak ada, bagaimana dapat tampak ada wujudnya? Hakikat Adam itu adalah tiada atau gelap, ya.
Sedangkan wujud itu berarti ada. Nah, bisa berarti adanya itu adalah terang, nurnya, nurullah, cahaya Allah pada setiap sesuatu tersebut. Seperti batil dan hak. Ya, kalau batil itu pasti hancur. Ya, makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berlepas akan mati, akan hancur nanti. Sebagaimana kemarin di hikmah yang ke-15 kita jelaskan. Ya. Sedangkan yang hak itu harus tetap kuat dan bertahan. Seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita akan coba jelaskan daripada hikmah yang ke-16. Ya. Kita coba mulai daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai antara zahir dan batin. Kata Rasul, engkau adalah az-zahir. Engkau di sana adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anta dhahir. Falaisa, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Pokoknya syai'un. Wa antal batil, engkau wa antal batin, engkau adalah batin. Falaisa dunaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang berada di balik engkau. Jadi Allah itu nyata, az-zahir, ditafsirkan dengan seperti itu. Jadi dengan makna tinggi, maka Allah Ta'ala maha tinggi di atas segala sesuatu. Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Ya. Sebagian orang menafsirkan zahir adalah maknanya tampak atau terlihat. Ya, maksudnya adalah dia tampak rahmat dan karunia-Nya berdasarkan bukti-bukti keberadaannya, kekuasaannya, keesaannya. Nah, maka dia zahir berdasarkan dalil-dalil tersebut. Serta perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan ilmu tentang kezahirannya. Dia adalah zahir, dapat diketahui berdasarkan akal dan dalil. Dia adalah batin, tidak tampak sebagaimana tampaknya segala sesuatu di dunia ini. Ya, zat dalam maksudnya, zatnya. Ya, bukan rahmatnya, bukan karunia, bukan ilmu. Ya. Jadi dia adalah batin, tidak tampak sebagaimana tampaknya segala sesuatu di dunia ini. Allah Ta'ala maha tinggi. Ya. Ini bukti atas kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, ya, kemahaannya Allah pada segala sesuatu. Allah Ta'ala adalah zahir berdasarkan hikmah dan penciptaannya serta seluruh nikmatnya yang telah dia berikan kepada kita semua. Ya, makhluk-makhluknya. Dia adalah batin tertutup. Ya, secara hakikatnya baik zat, cara dan sifat-sifatnya tertutup, terhijab. Kita tadi ya, pada Allah tidak menghijab. Sebagian ulama mengartikan al-batin bahwa dia itu dekat, dikatakan bahwa al-batin lebih dekat dari segala sesuatu dengan ilmu dan kekuasaannya itu, sedangkan dia berada di atas arasy-Nya Allah. Nah, sedangkan tadi yang kita sebutkan bahwa ada ayat Al-Quran yang menjelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dalam dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, ini menjadi perdebatan para ulama baik mufassirin wa qadim wa ta'khirin. Nah, ini di antaranya adalah dalam pemaknaan, ya, berbeda. Jadi yang kita pahami di sini adalah yang jelas Allah itu tidak menempati sesuatu atau tidak bersemayam, yang sebagaimana dijelaskan bahwa
Ada yang memaknakan bahwa dia bersemayam di atas arasy. Kalau Allah butuh tempat, yang butuh tempat adalah makhluk. Yes. Jadi Khalik itu tidak butuh tempat. Makanya Khalik itu menguasai segala sesuatu. Ya, seperti itu. Cuman kenapa dikatakan di sana ada arasy? Ya, jadi itu untuk kemahatinggian, singgasana kemahatinggian. Ya, itu sebagai tadi, sebagai singgasana, bukan merupakan tempat sebagaimana tempatnya kita. Ya, ada alamatnya, kemudian ada wujud daripada tempat tersebut, seperti istana, ya, istana Bogor, seperti istana-istana kerajaan-kerajaan seperti itu. Jadi itu makhluk yang seperti itu. Sedangkan Allah tersifati dengan laisa kamitslihi syai'un. Jadi berbeda dengan makhluknya. Nah, ayat ini juga senada atau satu satu tema dengan surat Al-Waqi'ah ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nah, di sini kan para ulama menafsirkan dekatnya di sana adalah tadi ada yang menerjemahkan malaikat-malaikat, ada yang menerjemahkan dekatnya adalah ilmu-ilmu. Yang jelas yang kita pahami untuk hikmah ini, jadi adalah yang dekat dengan kita adalah karunia dan rahmatnya Allah. Wujudnya seperti apa? Ya, wujudnya seperti itu, adalah karunia dan rahmatnya Allah. Ya, jadi kita memahami bahwa dekatnya adalah karunia daripada Allah, rahmat daripada Allah. Jamaah rahimakumullah. Nah, agar kita mengetahui bagaimana kita akan membuat contoh agar kita lebih paham, Nah, kita harus meyakini bahwa yang mengadakan segala sesuatu adalah Allah. Kita sepakat itu, bahwa yang mengadakan segala sesuatu adalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, karena Allah Maha Pencipta. Nah, kemudian tidak mungkin ya ada ciptaan kalau tidak ada penciptanya. Kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh handphone. Nah, handphone yang kita pegang sekarang, yakin nggak bahwa handphone itu ada yang memproduksi? Yakin nggak? Yakin kan? Berarti ada ciptaan, ada penciptanya. Nah, jadi yakin tidak HP itu ada yang membuat? Kemudian pertanyaan kedua, apakah HP ini terjadi begitu saja? Kemudian pertanyaan ketiga, yakin tidak kalau HP ini bisa hidup tanpa kita mengetahui kelengkapannya? Nah, kita contoh sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sederhana sekali. Saya meyakini bahwa HP ini ada yang membuat. Nah, selain HP ini punya nama itu Asma. HP ini juga punya brand, ya. Brand produsennya siapa? Ya, banyak ya merek-merek. Apalagi sekarang HP Cina itu kan banyak sekali. Nah, itu mulai dari iPhone, Samsung, Oppo, terus apalagi Vivo, wah banyak lah. Kurang paham segalanya ya. Yang penting itu adalah brand. Nah, tadi pertanyaan pertama, ya, yakin tidak HP itu ada yang membuat? Nah, kita yakin
HP itu ada yang membuat. Bahkan tanpa kita melihat si pembuat tersebut, kita sudah yakin bahwa HP ini ada yang membuat. Dan itu tampak di HP tersebut bahkan sampai ke nomor mesinnya, IMEI, ya, International Mobile Equipment Identity. Ya. Ya, kalau kita manusia itu ada KTP lah. Jadi itu yang tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Nomornya itu seluruh dunia itu ada. Nomor satu handphone itu ada IMEI-nya. Ya, nomor mesin. Seperti itu. Agar tidak tertukar tuh. Nah, seperti itu. Kita yakin bahwa itu ada penciptanya. Terkadang dari kita, nah bagaimana ini produksi canggih ini diproduksi, terkadang ada dari kita yang berkunjung sampai ke pabrikasinya. Ya seperti itu, kunjungan. Oh iya, benar bahwa handphone tersebut diproduksi di sini, namanya ini dan lain sebagainya, sehingga layak untuk diperjualbelikan. Nah itu seperti itu, ya. Kita balik kepada tadi bahwa segala sesuatu itu pasti ada pencipta. Nah itu kita harus meyakini bahwa seluruh makhluk ada penciptanya, dan Allah lah yang Maha Esa penciptanya. Kemudian kedua, apakah HP ini terjadi begitu saja? Tiba-tiba ada HP aja. Nanti manusia pun tidak langsung aja bentuk manusia, kan tidak. Ada proses atau tahapan-tahapan. Ya. Jadi apakah HP ini terjadi begitu saja? Tentu tidak. Karena HP ini ada proses pembuatannya. Bahkan untuk dijual belikan sebuah perusahaan itu pasti mengadakan yang namanya uji coba dulu, ya, produknya. Nah, kemudian yakin tidak kalau HP ini bisa hidup tanpa kita ketahui kelengkapannya, ya, karena HP itu belum tentu bisa hidup. Nggak ada baterainya, ada orang nggak bisa hidup. Ada baterai, nggak ada SIM-nya, cuman hidup aja, nggak bisa menghubungi. Jadi semua ada kelengkapannya. Ya. Baterainya habis, ada chargernya. Semua seperti tubuh kita. Ada ketergantungan. Ya. Nah, kebiasaan seseorang membeli HP itu dicek dulu kelengkapannya. Bahwa kalau sudah lengkap, kemudian dia tes hidupkan, kemudian dia masukkan kartu SIM sehingga bisa terhubung dengan handphone yang lainnya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari saripati, air yang hina, yaitu sperma. Ya, itu mana itu dari saripati bumi. Ya, sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari saripati bumi, tanah yang berbeda-beda dari setiap, kata Rasul, dari setiap penjuru. Ya, makanya ada yang merah, yang hitam, ada yang warnanya campuran, ya, ada yang putih dan lain sebagainya. Itu adalah dari jenis-jenis saripati tanah tersebut yang diwujudkanlah menjadi Nabi Adam. Makanya ada turunan Bani Adam ini ada yang bermacam-macam, berbeda kulit, itu seperti itu kata Rasul, dari tanah-tanah yang berbeda. Nah, kemudian dari sperma tadi, kemudian Allah menjadikan segumpal darah. Ya. Alaqah. Ya. Kemudian segumpal daging, mudghah. Nah, kemudian setelah mudghah ini Allah menciptakan tulang belulang yang dibungkus dengan daging, kemudian dibentuklah. Dan setelah dibentuk menjadi wujud seorang manusia, ya. Kemudian diberilah ruh tadi, ya, diberi chip gitu, ruh. Nah, dan kemudian dilahirkanlah ke alam dunia. Nah, itu ada proses, ya. Tapi bagi Allah, dengan kemahaan Allah, kun fayakun, jadilah, gitu.
Tapi ini dicontohkan bahwa semua itu ada proses penciptaan. Tapi walaupun tanpa proses penciptaan bagi Allah, karena Allah maha segalanya, kun fayakun aja bisa jadi. Seperti itu. Ya. Jadi dalam Allah penciptaan segala sesuatu itu dengan kemahaannya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu mendapat taufik serta hidayah dari Allah. Nah, Ibnu Athaillah di sini mengatakan bahwa dengan basyirah yang bercahaya, maka kita akan melihat Allah pada segala sesuatu, dalam sesuatu, ya. Kemudian melihat Allah pada sesuatu, kemudian melihat Allah pada segala sesuatu, kemudian melihat Allah pada adanya sesuatu, sebelum adanya sesuatu. Kita selalu melihat Allah. Nah, bagaimana caranya agar seperti itu? Ya, agar caranya seperti itu adalah kita selalu mengingat kepada Allah pada segala sesuatu tersebut. Kita contohkan hati ini atau basyirah ini dengan senter. Tahu kan senter? Paham? Senter. Nah, senter kalau didiamkan, tidak dirawat, itu nanti kalau kena debu-debu, anggaplah debu-debu itu bagi kita itu dosa. Karena kata Rasul, setiap kali kita berbuat dosa, itu satu titik hitam dalam kalbu kita. Nah, anggaplah debu-debu itu adalah dosa. Nah, bagaimana bisa bercahaya terang jika dosa-dosa selalu kita perbuat? Sebagaimana senter tadi yang tertutup oleh debu. Bukan nggak ada cahaya, cahaya tertutup debu. Maka bersihkanlah. Ya, sebagaimana hikmah-hikmah kemarin, bersihkanlah. Kemudian setelah bersih maka akan terlihat cahayanya. Basirah kita ketika kita ditaubati, ya. Kemudian zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Nah, insya Allah hati kita, basyirah kita akan bercahaya, sehingga akan menembus pada segala sesuatu itu adalah karunia dan rahmat Allah. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita semua taufik dan hidayah, ya, serta inayahnya dan kepahaman dalam setiap ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian kita diberikan karunia oleh Allah untuk bisa taat menjalankan ibadah, untuk bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah. Kemudian kita untuk bisa dalam ibadah itu menjadikan akhlakul karimah, tentunya akhlak-akhlak yang baik, sehingga kita tidak terganggu dengan halangan-halangan sesuatu yang dapat mengganggu kita untuk mendekat atau makrifat kepada Allah. Karena pada setiap segala sesuatu itu ada Allah, ada rahmat Allah, ada karunia Allah di sana. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan, kealfaan, kesalahan, baik dalam kata-kata, pengucapan, kemudian dalam pemaknaan. Mohon dimaafkan. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi